Selamat datang di bagian otak dari segala otak dari proyek yang sudah saya kerjakan ini. Kita mulai jadi bagian pertama. Ini ada keterangan setup, import, download dataset via Kaggle Hub. Ini ya fungsi untuk mempersiapkan lingkungan kerja, mengimpor library seperti TensorFlow dan Kaggle Hub. Lalu mengunduh dataset GIM 10.000. GIM itu nama datasetnya dan 10.000 jumlah gambar yang ada di dalam datasetnya itu. Dan output yang dihasilkan yang bisa lihat ada mengunduh dataset GIM 10.000 via Kaggle Hub, lalu downloading dari Kaggle Hub juga. Ukurannya ada 1,8 GB. Ini menurut saya lumayan besar karena hanya untuk submission yang lumayan besar lah. Lalu kita ke bagian 2 aja. Ini membagi dataset menjadi train, validation, dan test. Intinya itu ya supaya kita bisa melakukan yang namanya tuning hyperparameter. Fungsi dari tuning hyperparameter ini apa? Ini agar tidak terjadi namanya overfitting. Dan singkatnya, overfitting itu supaya model ini memahami isi dari dataset kita gitu. Ini fungsi untuk apa dan mengapa harus ini gitu. Bisa jadi akurasi yang kita hasilkan misalnya 95 ke atas gitu dari dataset yang kita hasilkan, tapi si model ini nggak paham gitu. Ini untuk apa datasetnya? Ini ngapain gitu, tujuannya apa gitu. Jadi ya bagian 2 ini untuk melakukan namanya hyperparameter tuning aja sih sebenarnya agar tidak terjadi overfitting. Lalu kita masuk ke bagian 3 aja. Ini mempersiapkan data generator dengan augmentation. Fungsinya itu untuk membuat data generator menggunakan image data generator. Untuk data latih kita tambahkan augmentasi seperti rotasi, zoom, dan lain-lainnya. Lalu untuk meningkatkan ketahanan model juga sebenarnya. Dan kita bisa lihat dari outputnya itu ada mempersiapkan data generator untuk train, validation, dan test gitu kan. Ini ada jumlahnya gitu, ada 8.000, 1.000, dan 1.000 juga dengan 20 kelas. Kita masuk ke bagian 4, membangun model dengan transfer learning sesuai instruksi. Dan transfer learning yang saya gunakan itu namanya Mobile Net View. Ini itu untuk membekukan sebuah base model agar tidak dilatih ulang gitu. Sementara layar baru yang ditambahkan di atasnya untuk menyesuaikan dengan tugas klasifikasi dataset GIM 10.000 ini gitu. Lalu kita bisa lihat output yang kita hasilkan itu ada flatten, dense gitu kan, layer, output, params gitu, flatten, dense, dropout, dense juga. Lalu kiandapnya ada total params dengan 3,0,38. Lalu tenable params ada 7,7884 gitu. Dan non tenable ada 2,257 gitu kan ya. Ya, intinya sih itu gitu. Untuk biar tidak terjadi namanya pelatihan ulang gitu. Itulah ini. Lalu kita masuk ke bagian kompilasi model. Kita mendefinisikan sebagai Adam biasanya fungsi dari loss kategori, dan karena ini multicast juga dan metric evaluasi juga. Model atau outputnya itu ada sukses, train, model, selesai. Itu aja sih sebenarnya. Salah, model berhasil dikompil gitu. Lalu kita masuk ke bagian 6. Ini melatih model. Kita bisa di sini ada namanya EPOS 15. EPOS ini apa? Ini tuh untuk pelatihan ulang. Dan kita mau itu ada terjadi 15 kali. Kenapa harus 15? Sebenarnya terserah juga sih, mau 10 juga bebas gitu. Dan yang mau saya garis bawahi gitu ya, sebenarnya fungsi EPOS ini kan untuk melatih sebanyak 15 kali, tapi ini bisa juga terjadi cuma 5 kali atau cuma kayak 7 kali, tergantung dari valuasi akurasinya. Kalau misalnya terjadi namanya penurunan atau tidak ada peningkatan secara signifikan dari valuasi akhir yang pertama gitu ya, maka akan berhenti di bagian tergantung dari si valuasi akhirnya itu. Kalau misalnya tetap di bawah dari valuasi pertama itu bakal berhenti di situ gitu, kayak gitu. Dan saya berhasil 15 kali dan menyentuh di 95,52% gitu ya. Lalu ke bagian 7, ini tuh ada mana? Nah, ini valuasi hasil trainingnya. Ini ya intinya sih untuk mengekspresikan dari hasil apa atau memvisualisasi datanya gitu. Kita langsung ke outputnya aja. Kita nih bagi dua, ada training akurasi dan validation akurasi.
Kalau kita ini akurasinya itu meningkat kan di bagian validasi akurasi kan, meningkat secara perlahan, dan ini juga sama gitu. Dan di bagian tunning dan validasi unlock ini ya menurun secara perlahan atau bertahap gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Lalu kita masuk ke bagian 8. Bagian 8 ini evaluasi model pada test set. Dan menurut saya yang paling challenging di bagian ini ya ini bagian 8. Karena di bagian tugas decoding itu kan kita harus menyentuh 85% ke atas. Dan jujur aja saya itu sempat 4 kali percobaan untuk melakukan atau mendapatkan di 94,7. Susah sebenarnya. Dan saran saya juga kalau misalnya kita masuk ke bagian sini, kita itu mengaktifkan GPU dengan cara kita klik runtime, kemudian kita cari change runtime type gitu ya, dan pilih default GPU, lalu kita save. Fungsinya apa? Ini fungsinya supaya mempercepat aja sih, biar gak lama gitu saat kita melakukan evaluasi modelnya. Oke, kita langsung ke bagian 9. Bagian 9 itu menyimpan model dalam 3 format. Itu ada save model, lalu setelah dari save model kita ke TF-Lite dan TF-JS gitu kan. Save model ini fungsinya untuk deployment gitu, dan deployment itu kita mengubahnya menjadi TF-Lite dan TF-JS. TF-Lite itu digunakan untuk deployment mobile, dan TF-JS itu untuk website biasanya. Nah, kita masuk aja ke bagian 10. Singkatnya, ini tuh mengubah atau memasukkan seluruh yang sudah kita buat kayak set model, TF-Lite, TF-JS, datasetnya, terus requirementnya ke folder bernama submission.zip maksudnya, maaf. Nah ini nih. Nah ini kan file submit. Nah ini. Dan kita bisa lihat dari hasilnya gitu ya. Nah ini semua proses diselesai dan berhasil dibuat ke submission.zip. Oke, sekian. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Makasih.